Perkenalkan, nama saya Breno Tomo dengan NIM 19200-157. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Efisiensi energi. Pada Hotel The Westin Savannah Harbor Golf Resort and Spa, Westin Savannah ini tidak membatasi pemakaian energi listrik yang meliputi lobi, ballroom, kamar, tempat spa, tempat gym, restoran, dan 3 bar atau lounge dan lainnya. Keseluruhan kamar di hotel ini berjumlah 403 kamar dengan fasilitas air conditioner, wifi, pemanas air untuk membuat kopi dan teh, berangkas, kulkas, juga telepon, tetapi mungkin terbatas. Dan setiap kamar disediakan TV yang berukuran besar. Sudah dipastikan listrik di hotel ini memakan banyak biaya. Karena hotel yang luas dan mewah, tamu hotel juga bebas menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Yang kedua, ada manajemen air. Di hotel ini tidak ada batasan penggunaan air. Contohnya saat mandi dan bebas berendam di bathtub kapanpun itu. Kalau air di kolam renang jika jarang digunakan oleh tamu, maka mengganti air sekolam 1-2 bulan sekali. Jika air sudah terlihat keruh, diganti 2 atau 3 minggu sekali. Itu juga tetap menggunakan bahan kimia. Untuk penggunaan air di hotel ini, menggunakan air dari yang ditangani langsung oleh pemerintah kota, yang dikepalai oleh seorang wali kota. Biasanya, fasilitas air dibangun bersama oleh beberapa pemerintah kota atau pemerintah daerah. Nah, pada air minum sudah disediakan di setiap kamar hotel. Jika tamu hotel tidak ingin menggunakan air keran secara langsung, dapat menggunakan pemanas air terlebih dahulu lalu diminum. Yang ketiga, ada green design dan manajemen sirkulasi udara. Pada desain interior terdapat banyak kaca yang dapat mengurangi aliran listrik yang besar di dalam hotel ini, misalnya di restoran, kamar hotel, dan tempat gym. Pada cuaca yang gelap atau malam hari saja, listrik baru dinyalakan semuanya. Di sekitar hotel juga terdapat banyak pepohonan. Hal ini dapat membuat pengunjung hotel bisa menghirup udara segar dan tidak terus-menerus berada di ruangan ber-AC. Perkenalkan, nama saya Felicia Agustin Lorenza dengan NIM 19200-170. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah berbahaya yang dilakukan oleh The Westin Savannah Hotel. Limbah bahan berbahaya ini, atau yang biasa disebut juga sebagai B3, merupakan suatu limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan maupun kesehatan pada manusia itu sendiri. Contoh limbah B3 ini sendiri yang biasanya berada di dalam hotel, yaitu seperti sabun deterjen, pemutih, sabun pembersih kaca, sabun pembersih lantai, pengharum ruangan, dan masih banyak lainnya. Cara penanganan limbah berbahaya atau B3 yang berada di The Westin Savannah Hotel ini sendiri dilakukan dengan menaruh tanda-tanda atau simbol hazardous materials. Contohnya seperti yang pertama, terdapat simbol oxidizing atau mudah teroksidasi. Nah, biasanya teroksidasi ini biasanya disebabkan oleh berada di suhu ruangan yang panas atau suhu ruangan yang tinggi, atau bisa juga disebabkan oleh percikan api dan sebagainya. Yang kedua adalah toksik atau bahan yang beracun. Nah, bahan beracun ini bisa menyebabkan sesak nafas, kematian, ataupun keracunan kronis. Nah, contoh barang yang membuat beracun ini sendiri yaitu contohnya seperti sabun, pemutih, dan sebagainya. Yang ketiga ada bahan eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Biasanya bahan yang mudah meledak ini disebabkan oleh berada di suhu ruangan yang tinggi atau panas, atau juga bisa disebabkan oleh benturan ataupun gesekan. Yang keempat adalah simbol harmful irritant atau bahaya iritasi. Nah, biasanya bahan yang mudah iritasi ini dapat menyebabkan risiko penyakit pernafasan yang apabila bahan tersebut dapat masuk melalui pernafasan ataupun mulut. Nah, contoh dari bahan yang mudah beriritasi ini sendiri, contohnya seperti deterjen dan sebagainya.
Yang kelima adalah simbol korosif, karena korosif ini dapat menyebabkan merusaknya jaringan tubuh pada organ manusia, contohnya seperti kulit di tangan ataupun kulit di kaki dan bagian tubuh lainnya. Yang keenam adalah simbol flammable atau mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar ini sendiri contohnya seperti minyak, gas yang dipakai di restoran, di hotel, ataupun oven. Dan yang terakhir adalah dangerous for environmental, yang biasanya bahan ini dapat merusak lingkungan sekitar, contohnya seperti flora, fauna, perairan, pertanian, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan dari customer behavior ini sendiri dengan isu yang ada di Green Hotel Management. Tingkah laku para customer ini sendiri, khususnya di dunia perhotelan, pastinya akan sangat berbeda-beda. Ada beberapa customer yang sangat memperdulikan tentang lingkungan, sehingga menerapkan apa Green Hotel Management, ataupun ada juga customer yang sangat tidak memperdulikan tentang adanya lingkungan, yang sehingga banyak para customer yang bertingkah seenaknya sendiri. Contoh perilaku customer yang tidak memperhatikan lingkungan, khususnya yang ada di The Westin Savannah Hotel ini sendiri. Contohnya seperti banyak para customer yang masih tidak mau mematikan air apabila tidak digunakan, ataupun banyak customer yang masih menyisakan sisa makanan mungkin pada saat breakfast ataupun sebagainya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau nama lainnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis. CSR diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk membantu meminimalisir dampak yang diakibatkan agar perusahaan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan oleh masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atas dasar tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungannya. Kegiatan CSR yang diterapkan ini juga tidak semena-mena hanya untuk membantu meminimalisir dampak dari aktivitas yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut, melainkan digunakan sebagai strategi bisnis untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. CSR sebagai tolak ukur rasa percaya bagi masyarakat pada perusahaan, serta sebagai aksi nyata perusahaan akan tanggung jawab secara sosial di masyarakat. Jika pelaksanaan tanggung jawab sosial yang baik, perusahaan akan mendapatkan sesuatu penghargaan tersendiri, yaitu berupa nama baik di mata investor khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penerapan CSR di hotel tentunya akan memberikan dampak baik bagi hotel itu sendiri, di mana dengan menerapkan CSR dengan baik, banyak manfaat positif yang didapat dalam jangka panjang. Kedepannya, perusahaan seharusnya memikirkan kepuasan kepada masyarakat dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Kegiatan sosial akan membawa nama perusahaan dapat menjadi terkenal dan diingat oleh masyarakat luas nantinya. Pentingnya peran CSR dalam membangun perusahaan secara berkelanjutan saat ini dirasakan penting oleh pelaku bisnis dan pendidik. Berdasarkan dengan keterkaitan CSR sebagai wujud perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka CSR berkaitan erat dengan pembangunan perusahaan secara berkelanjutan. Setiap usaha yang bergerak di bidang perhotelan tidak harus hanya memperhatikan keuntungan materi bagi perusahaan saja. Setidaknya, perusahaan harus memberi timbal baik juga bagi eksternal perusahaan, baik kepada masyarakat dan juga lingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan di mana perusahaan hendaknya melakukan hubungan timbal balik kepada pihak eksternal perusahaan secara merata dan baik melalui program-program CSR sehingga manfaat yang didapat dirasakan juga secara bersama-sama. CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekadar kegiatan ekonomi yang menciptakan laba demi kelangsungan usaha, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sasaran pelaksanaan CSR pada Hotel Westin direncanakan dengan sangat baik dan terarah. CSR merupakan bagian kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk kepentingan eksternal hotel. Di samping itu juga pemberian bantuan program CSR diutamakan kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah usaha termasuk keluarga karyawan. Hotel The Westin telah membagi ke dalam 5 rencana struktural. Dari 5 kegiatan Westin ini meliputi pendidikan, kesehatan, seni budaya, sosial, dan juga pelestarian lingkungan.
Kelima acara ini kemudian dirancang untuk dijadikan berbagai program berkaitan dengan CSR. Keseluruhan rencana yang dibuat ini telah didiskusikan oleh pihak manajemen dan pihak eksternal hotel, yaitu bersama masyarakat juga supaya sasaran yang diinginkan tepat. Aspek ekonomi hotel sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang terfokus pada program community terhadap masyarakat sekitar maupun di luar. Kedua, aspek sosial kemasyarakatan, hotel ini membangun hubungan harmonis dengan komunitas di sekitarnya dengan merencanakan sejumlah kegiatan yang memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari bantuan sukarela atau charity. Kebersamaan antara komunitas merupakan sasaran yang tepat dalam melaksanakan program CSR. Ketiga, aspek lingkungan. Lingkungan sebuah perusahaan, khususnya hotel, juga mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Lingkungan hotel sangat mendapat perhatian khusus bagi manajemen. Hotel dan lingkungan merupakan dua aspek yang saling terkait dan membutuhkan satu sama lain, maka diperlukan perhatian khusus manajemen hotel dalam merawat lingkungan baik jangka pendek dan jangka panjang ke depannya agar menjadi lebih baik. Realisasi program CSR yang telah dilakukan oleh The Westin diantaranya yaitu bantuan CSR tong sampah dan alat kebersihan lainnya dalam rangka penanaman dan penghijauan, kunjungan ke beberapa panti asuhan, bantuan uang kepada anak-anak karyawan yang berprestasi di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri perhotelan, program Corporate Social Responsibility atau CSR adalah program yang berjangka panjang yang walaupun hasilnya bukan keuntungan yang didapat, tetapi hasilnya adalah keuntungan citra atau image yang baik di masyarakat. Pasalnya secara jangka panjang konsumen akan menganggap jika mereka menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut, maka konsumen akan terlibat juga dalam suatu kegiatan sosial sebagai komitmen tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Talia Wijaya Spiono dengan NIM 192000132. Green Hotel Management merupakan manajemen hotel yang mengedepankan prinsip green atau kehijauan di setiap aktivitas hotel yang ada. Prinsip ini lahir karena didasari oleh kekhawatiran dari tercemarnya lingkungan yang ada, khususnya di industri pariwisata itu sendiri. Green Hotel tetap mempunyai fungsi yang sama dengan hotel biasa. Namun, Green Hotel melakukan setiap pengadaan dan aktivitas-aktivitas yang ada dengan seefektif mungkin dan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan keramahan lingkungan, seperti misalnya dalam menggunakan listrik, tenaga surya dengan menginvestasikan panel surya untuk hotelnya. Selain itu, dapat juga dengan memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya dengan membuat saluran air khusus yang dibuat dengan teknologi khusus, sehingga dapat memanfaatkan air bekas yang tidak terlalu tercemar untuk digunakan kembali, ataupun juga dengan membangun gedung hotel yang ramah lingkungan. Hal ini juga dapat menjadi nilai jual hotel sendiri. Selain untuk value tersebut, tujuan diadakannya Green Hotel adalah untuk mencapai juga tujuan SDG atau Sustainable Development Goals, yang artinya adalah perkembangan berkelanjutan pariwisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Green Hotel pada Hotel The Westin International. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan sebuah hotel dapat mengidentifikasi setiap aspek yang dimilikinya guna penyelesaian masalah internal maupun eksternal yang dapat terjadi. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Hotel Westin adalah hotel yang termasuk ke dalam hotel ramah lingkungan terbaik, terbukti dengan diberikannya sertifikasi Green Seal Level Certification atau yang merupakan organisasi Green Seal, yaitu organisasi tidak berprofit yang dimana menetapkan konsep sustainability atau berkelanjutan yang juga menjadi ketua nasional dalam penentuan setting standar lingkungan yang sah. Hotel Westin mendapatkan sertifikasi GS33 atau Green Seal 33 yang dimana untuk mendapatkannya, hotel harus dapat melakukan hal-hal ini. Yang pertama, waste minimization. Yang kedua, conservation and management of freshwater
resource and water management, yang ketiga pollution prevention, dan yang terakhir adalah environmentally sensitive purchasing. Dari itu juga sudah dapat dipastikan bahwa Hotel The Westin bukanlah hotel yang melakukan greenwashing atau pencucian hijau, yaitu sebutan bagi mereka yang mengklaim bahwa mereka sudah menetapkan green itu sendiri, tetapi kenyataannya tidak, melainkan klaim tersebut tidak benar-benar dilakukan. Mereka hanya menggunakan klaim tersebut hanya untuk memberikan value pada usahanya agar bisa mendapatkan nilai jual lagi. Dikarenakan banyak juga masyarakat yang lebih tertarik memilih pilihan akomodasi yang lebih ramah lingkungan. Karena juga pengimplementasian green pada sebuah entitas juga diserentaki oleh pengimplementasian teknologi canggih, seperti contohnya pemasangan panel surya ataupun implementasi green building. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Masyarakat akan melihat Hotel Westin sebagai hotel mewah yang berfokus kepada pemberian layanan mewah sepenuhnya, tidak berfokus kepada green hotel yang dapat memberikan pengaruh baik bagi lingkungannya. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. Kesempatan yang dimiliki Hotel The Westin ini sebenarnya sangatlah banyak, melihat dari sisi kekuatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Terbukti bahwa pengimplementasian Green Hotel pada The Westin bukanlah pengimplementasian sepele, tetapi merupakan pengimplementasian Green Hotel kelas dunia yang sudah dibekali oleh berbagai macam sertifikat kelas dunia pula. Selanjutnya, sebagai salah satu anak perusahaan Marriott International, The Westin memiliki peluang yang lebih besar khususnya untuk mengembangkan lagi ranah Green Hotel ini. Selain itu, berhubung dengan The Westin merupakan hotel termewah nomor 2 di dunia dan menjadi hotel favorit para selebritas-selebritas kelas atas, maka kepopularitasan tersebut dapat dimanfaatkan juga untuk menyebarkan Green Hotel yang dimiliki Hotel The Westin ini. Yang ketiga, threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki dari The Westin ini muncul dari kelemahan yang ditimbulkan itu sendiri, yakni dengan ditetapkannya pada The Westin Hotel bahwa hotel ini adalah hotel luxury kelas atas termewah nomor 2 dari seluruh dunia, dengan fasilitas dan pelayanan terbaik. Karena itu, masyarakat dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa The Westin adalah hotel dengan tingkat keramahan lingkungan yang sangat buruk. Halo sir, halo semua, nama saya Davin. Saya berkesempatan untuk menjelaskan jurnal yang akan mendukung makalah kami, yaitu jurnal pertama itu berjudul Environmental Awareness dan Guest Intention to Visit Green Hotel, The Mediation Role of the Consumption Values. Nah, dari hasil penelitian jurnal ini, itu dapat disimpulkan bahwa meskipun banyaknya penelitian tentang niat pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk yang ramah lingkungan berdasarkan kesadaran mereka terhadap lingkungan, tetapi proses pengambilan keputusannya itu juga belum sepenuhnya ditangani secara empiris dan literatur. Nah, penelitian ini juga meneliti tentang hubungan antara kepedulian lingkungan, konsumen, dan pengetahuan tentang bagaimana hal itu mempengaruhi niat mereka untuk mengunjungi hotel hijau. Nah, selain itu, multidimensi konsumsi nilai-nilai yang dikembangkan itu untuk menguji perannya dalam memediasi hubungan antara lingkungan, kesadaran, dan niat tamu untuk mengunjungi Green Hotel. Nah, dengan demikian, hasilnya itu sangat berkontribusi secara tertulis dan secara teoritis tentang hotel hijau dan nilai konsumsi pelanggan. Nah, implikasi dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan memiliki fungsi yang signifikan dalam niat para tamu untuk mengunjungi hotel hijau. Nah, yang lebih penting fungsi mediasi dari nilai fungsional dan emosional karena memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dan niat para tamu untuk mengunjungi Green Hotel. Nah, oleh karena itu, penting bagi para pengelola hotel dan pemasaran untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan informasi tentang isu lingkungannya kepada konsumen, sehingga dapat membangkitkan minat mereka dalam hotel hijau. Nah, dengan kata lain, kontribusi yang signifikan penelitian ini itu lebih ke literatur menyerukan praktisi untuk mengadopsi strategi yang setara dengan operasi manajemen hijau. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah berkelanjutan yang lebih besar harus diambil dan dipertimbangkan dalam praktik secara sedemikian rupa, sehingga manajer hotel dan industri pariwisata secara umumnya itu akan berkontribusi pada pengurangan degradasi lingkungan ketika menargetkan cara yang tepat untuk menggunakan cara operasi mereka berdasarkan struktur yang lebih hijau. Nah, intinya penelitian ini itu menguji peran mediasi nilai konsumsi yang dirasakan dalam hubungan antara kesadaran lingkungan dan niat tamu untuk mengunjungi hotel hijau. Nah, ini akan menarik untuk penelitian masa depan untuk memasukkan tingkat merek dalam model untuk memahami jika persepsi nilai konsumen yang ada dalam unit ekonomi Green Hotel itu akan sama dengan persepsi pelanggan hotel hijau di kelas atas. Sekarang kita masuk ke jurnal 2. Nah, jurnal 2 itu berjudul Connect Among Green, Sustainability and Hotel Industry, a Prospective Simulation Study.
Nah, yang dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah meskipun sebagian besar resort yang dianalisa peduli terhadap lingkungan, tapi implementasi inisiatif lingkungannya itu masih tetap kurang karena adanya manfaat yang kurang menarik dibandingkan dengan biaya. Kemudian kurang cukupnya intensif atau potongan harga dari pemerintah untuk mendorong penerapan praktik hijau, dan juga kurangnya pengetahuan tentang bagaimana metode yang akan dilakukan. Dan juga dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa sejumlah besar hotel itu merasa skeptis tentang penerapan praktik lingkungan dalam organisasi mereka. Nah, bagi sebuah hotel untuk mengubah cara operasi tradisional menjadi green hotel itu membutuhkan waktu dan kemampuan yang cukup untuk mengabaikan harapan bahwa jika sesuatu berkelanjutan itu akan lebih mahal dan lebih memiliki tingkat pengembalian yang lambat. Nah, sebuah hotel itu dapat memulai proses green dimension itu dengan cara melakukan sesuatu yang sederhana. Misalnya seperti menyiapkan tempat sampah daur ulang atau meminta tamu untuk mematikan lampu di kamar mereka ketika mereka sedang berangkat. Nah, kemudian hotel bisa mengkoordinasi staf untuk bertanya kepada tamu apakah ingin kamar mereka dibersihkan setiap harinya. Hal itu akan ditanyakan apabila masa inap para tamu hotel itu lebih lama dari sehari. Nah, langkah-langkah ini itu sederhana dan lebih murah daripada banyak pendekatan hijau lainnya. Pendekatan-pendekatan tersebut itu membuat perbedaan dalam pengembangan hotel hijau. Kemudian faktor penting untuk menjadi green hotel itu adalah menyadari bahwa meskipun beberapa langkah kecil itu tidak ada yang tidak penting. Nah, langkah penting selanjutnya adalah menyiapkan sistem dan standar pemantauan untuk setiap area hotel. Nah, sistem ini dapat ditujukan untuk memantau area energi, air, ataupun area limbah dan juga padat. Nah, ini bisa sangat berguna jika misalnya sebuah hotel ingin melihat di mana energi yang paling digunakan di fasilitas tersebut. Nah, kemudian hotel dapat mengarahkan pencahayaan di daerah yang menggunakan energinya paling tinggi. Nah, kemudian mungkin dapat memulai untuk menetapkan tujuan untuk menurunkan penggunaan energi mereka sebesar 20% selama periode 1 tahun, atau mengganti perlengkapan pencahayaan yang sedang digunakan saat ini dengan pencahayaan terang hemat dan juga praktis. Nah, kemudian menetapkan tujuan dan target, serta hasil pemantauan adalah alat bagus untuk mengamati kemajuan hotel dalam menggunakan energi, serta penurunan biaya energinya. Nah, hotel juga dapat berhenti untuk memajang dan menawarkan perlengkapan mandi sekali pakai, kecuali shampoo, sabun, shower gel, dan juga conditioner. Namun sebelum menerapkan kebijakan ini, itu harus dilakukan terlebih dahulu pembinaan mengenai kebijakan ini kepada tamu hotel, dengan cara meninggalkan kartu petunjuk dan pesan di meja dan di toilet kamar. Nah, cara ini tuh diharapkan untuk membangun konsep pelindungan lingkungan dalam pikiran pelanggan. Kemudian untuk penghematan air, itu hotel bisa menggunakan kata hemat daripada yang biasa. Selain itu, ada catatan yang menunjukkan tidak perlunya untuk membersihkan spray atau handuk di kamar. Jika seorang tamu yang tinggal lebih dari 1 hari, itu dia dapat meninggalkan catatan di tempat tidur atau di kamar mandi untuk memberitahu petugas kamar bahwa hal-hal ini itu tidak perlu diubah. Nah, kemudian banyak hotel juga telah mendapat manfaat dari manajemen hijau, seperti peningkatan reputasi dan pelanggan yang lebih baik. Nah, untuk reputasi bisnis ini dapat mengurangi biaya bisnis untuk memasang iklan dan orientasi hotel yang jelas menunjukkan citra positif hotel, dan dapat meningkatkan identifikasi karyawan terhadap bisnis. Tetapi, tantangan utama untuk menjadi green hotel itu adalah pelaku bisnis perhotelan itu tidak akan tahu apakah konsumen itu dapat menerima dan bekerja sama dengan langkah-langkah hijau yang hotel terapkan, karena sangat berpotensi untuk menentang gagasan pelindungan lingkungan yang ditetapkan hotel. Kemudian sebuah hotel juga mungkin ingin membuat sebuah program lingkungan untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi dalam keadaan ekonomi yang sedang kurang di hotel ataupun di resort itu mungkin bukan waktu yang tepat untuk melakukan green hotel. Jadi pilihan yang terbaik itu mungkin adalah memulai dari yang kecil dan membuat sedikit kemungkinan perubahan yang akan memudahkan tamu untuk masuk ke gambaran yang lebih besar ke dalam green hotel. Dan kemudian berinvestasi secara perlahan ke dalam perubahan yang lebih besar.